Pesona wisata pantai Pulau Lombok memang tidak diragukan lagi keindahannya. Salah satu yang tak pernah lepas dari incaran para turis adalah Pantai Selong Belanak. Dengan panjang sekitar 1 km, pantai ini memiliki bentuk yang cukup unik, yakni menyerupai bulan sabit. Garis pantainya melengkung setengah lingkaran, dikelilingi oleh rangkaian bukit-bukit kecil di sekitarnya. Sekilas, kondisi alamnya terlihat mirip dengan pantai di Pulau Hawaii. Tak heran banyak wisatawan asing yang menyebut Pantai Selong Belanak ini sebagai Hawaii Van Lombok. Tak hanya tersohor dengan keeksotisannya saja, Pantai Selong Belanak rupanya juga terkenal dengan cerita mistisnya. Konon di salah satu bukit yang mengepung pantai ini disebut masyarakat sebagai Pulau Kematian sekaligus sangat ditakuti. Warga sekitar meyakini siapapun yang berani sembarangan mendatangi pulau angker tersebut bisa dipastikan tak akan pernah bisa kembali dengan selamat alias meregang nyawa. Benarkah demikian? Untuk mengungkap faktanya, tim Secret Story melakukan penelusuran ditemani Pak Sayuti, salah seorang tokoh adat di kampung Selong Belanak. Menurut dia, sejarah pantai ini tak lepas dari legenda seorang perempuan yang meninggal di tempat ini. Kalau orang yang berbuat asusila lah, zina apa itu kan, yang di luar nikah itu, jadi itu di pinggir pantai itu sebenarnya tempat pembuangan orang-orang yang istilah berbuat dosa. Ya, berbuat dosa. Meski begitu, Pak Sayuti menyebut cerita tutur lisan itu pun punya beberapa versi. Dulu dia sampai berpesan dulu, kalau memang saya dituduh seperti itu, baiklah katanya kan, saya rela dipotong leher saya. Katanya. Oh, dia sampai gitu ya? Tapi kalau dia darah saya tidak jatuh ke bawah, tapi dia naik ke atas, berarti tuduhan kalian itu tidak benar. Akhirnya dia benar, darahnya itu ke atas. Ya, berarti dia tidak berbuat. Ya, akhirnya dia juga harum baunya itu kan. Meski Belanak sendiri adalah sebutan untuk salah satu ikan, nama pantai ini konon tercipta dari legenda tersebut. Kalau selong di Indonesia kan itu tiba-tiba. Nah, kalau belanak itu sebenarnya ada ikan yang namanya ikan belanak di sini ya. Nah, tapi itu sebenarnya ada plesetan dari kata nganak. Oh, yang beranak itu ya tadi. Iya. Jadi makanya tiba-tiba beranak. Supaya tidak terlalu jelek ungkapannya. Jadi diplesetan ke arah ikan belanak. Iya. Telah lama menjadi kampung nelayan, pemandangan pantai ini memang didominasi oleh deretan perahu warga yang sedang bersandar. Berjarak sekitar 300 meter dari bibir pantai, terlihat menjulang sebuah bukit hijau berbentuk segitiga yang tampak terpisah dari deretan bukit-bukit lainnya. Pak Sayuti pun menceritakan, bukit inilah yang disebut Gili Wayang atau Gili Lawang. Sebuah wilayah yang kemudian semakin tersohor dengan sebutan Pulau Kematian. Sebenarnya penghuni utamanya di sana itu ular. Ular yang banyak di sana. Dari yang paling kecil sampai yang besar ya. Bahkan yang sudah bisa menghilang juga ada kayak jin gitu. Oh, sosok ular gaib. Ya, ular gaib. Jadi kayak dihuni mereka ya. situ ya. Terus ada tempat juga di bukit itu yang penuh dengan tulang ikan. Jadi di atas itu tulang ikan numpuk kayak pulau tulang itu di sana. Atau mungkin bisa jadi santapan ular-ular itu juga bisa ya, Pak? Ya, bisa jadi. Karena kan memang tidak pernah dilihat apa yang makan di sana. Namun sayangnya, ketika tim Secret Story mencoba untuk mendekat, Pak Sayuti dengan tegas menolak dan mencegah niat kami karena alasan keselamatan. Menurut Pak Sayuti, ada banyak alasan yang harus kami patuhi demi menghormati kepercayaan masyarakat Selong Belanak. Itu karena cuaca. Terus kedua karena kita tidak ada izin dari pemangku adat. Walaupun kita menghadap ke beliau sekarang,
tidak mungkin Bikin kita langsung dikasih ke sana ya. Jadi tidak boleh. Jadi itu udah diperhitungkan dulu kan. Kalau kita datang hari ini kira-kira apa bahaya yang ini. Jadi itu mungkin itu yang diperhitungkan sama mereka. Makanya tidak boleh hari ini kita mau ke sana terus hari ini kita minta izin, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Menurut Pak Sayuti, cerita kemistisan Giliwayang ini bukanlah sekedar omong kosong. Selama puluhan tahun, sudah banyak bukti kejadian di luar nalar yang menimpa wisatawan dan warga sekitar. Tak hanya sekedar mengalami kesialan saja, beberapa kejadian bahkan berujung pada kematian. Pernah yang lokal juga ada, artinya lokal tapi yang bukan orang Selangana, ya sama bule juga pernah ada dulu. Jadi kan dia mau menyelam ke sana di bawahnya itu, nah, dilarang. Tapi mereka kan nekat. Ya. Akhirnya? Ya tenggelam dan kembali tanpa nyawa, tapi meninggal ada berapa 2-3 hari kalau ada salah itu baru dia ditemukan. Ya. Oke, jadi memang sebenarnya bukan sebatas mitos ya Pak ya? Bukan, soalnya memang terjadi ya. Iya, dan di generasi saya aja percaya tidak percaya memang itu kejadian. Terjadi ya. Iya. Jadi tempat itu dianggap sebenarnya itu ya terbatas, nggak semua orang bisa. Enggak, ya terutama perempuan itu tidak boleh sama sekali. Perempuan dilarang ya Pak? Kalau perempuan tidak diperbolehkan sama sekali. Untuk datang ke sana. Nur Taib, salah satu warga setempat, turut mengamini kalimat Pak Sayuti. Bahkan Nur Taib menyebut kejadian ini ada kaitannya dengan kutukan terhadap peristiwa naas masa lalu. Makanya dia bilang teluk itu namanya teluk Abangan. Nah, sehingga orang-orang yang berbuat nista dulu itu dibuangnya ke sana. Nah, sehingga sekarang ini kita menikmati keangkerannya itu, angker dia. Sehingga kalau kita tidak berhati-hati, banyak kejadian di situ, makanya orang yang tenggelam di situ karena angker. Nur Taib mengaku pernah mengalami sebuah peristiwa mengerikan yang tak pernah bisa ia lupakan seumur hidup. Saat dirinya melaut, tanpa disadari perahunya sudah mendekati area Giliwayang. Dan tak berselang lama, Nur Taib pun langsung mengalami kejadian aneh. Dari perahunya yang terus bergoncang hingga hampir tenggelam. Tercium aroma busuk sampai munculnya penampakan sosok berwujud mengerikan yang hampir memangsanya. Kita juga saya sendiri pernah ngalami di tengah laut ketika kita mancing, lalu tiba-tiba ada bau amis lah naik ke permukaan, bau raging lah. Sehingga kalau kita tidak pernah diceritakan sama orang tua, ya dengan pedenya kita diam di situ. Tapi kita kan pernah dikasih tahu, sehingga harus mematuhi lah saran dari orang-orang tua dulu kita. Sehingga kalau sudah keluar ada bau di situ, nah lalu kita diam, akan muncul cahaya. Dan itu pernah saya lihat juga. Sosok binatang kayak kera itu, full sama rambut, nah, besar, sebesar macan itu. Besar dan juga, baunya tidak bisa napas sudah kita. Sehingga dengan baunya itu, kita tidak bisa bergerak. Nur Taib bahkan menyebut masyarakat dan nelayan sekitar sangat hafal dengan fenomena datangnya ombak besar secara tiba-tiba yang disebut sebagai ombak maling. Ceritanya kenapa sering terjadi kayak tadi itu penemuan mayat, kecelakaan di laut lah artinya. Karena mereka semua itu tidak hati-hati di dalam melaksanakan aktivitas, baik itu mancing maupun selfie-selfie. Karena di situ ada gangguan namanya ombak maling tadi itu, ombak maling. Jadi posisi dari ombak maling tadi itu dia datang tanpa kita sadari. Makanya saran daripada nenek moyang kita itu kalau kita ke laut jangan sampai membelaki ombak ketika kita mau mandi, mau mancing, mau apapun itu namanya di laut. Selain Giliwayang, Pak Sayuti juga menunjukkan sebuah bukit yang terletak di paling ujung pantai Selong Belanak. Meski tak seangker Giliwayang,
Namun bukit bernama Merese ini juga dianggap sakral oleh masyarakat sekitar. Salah satu pantangannya adalah siapapun dilarang menebang pohon atau mengambil tanaman yang ada di Bukit Merese ini. Larangan ini rupanya bukan tanpa sebab. Itu kalau menurut kepercayaan orang-orang tua kita dulu, jadi bukit ini dia tidak boleh digunduli, tidak boleh dikerjakan, apalagi sampai tidak boleh ditebang sembarangan pohonnya ya. Harus sebab dibiarkan. Ya, karena pernah dulu dikerjakan sekali apa dua kali menurut sejarah yang saya terima dari para orang tua kita itu. Jadi ketika ini dikerjakan, jadi tanaman petani kita yang di tempat lain ini kena hama dia, kayak belalang itu. Jadi belalang itu udah kayak apa itu? Langsung masuk ke Iya, perkampungan langsung menyerang tanaman itu. Makanya ini tidak dibolehkan. Tidak bolehkan sama sekali. Iya, sama sekali sampai saat ini, sehingga orang-orang tua kita itu mengajukan supaya ini masuk menjadi hutan lindung, supaya tidak ada warga lagi yang Tapi ada kaitannya nggak sih Pak, kalau menurut Bapak ini sama istilahnya hal-hal magis gitu di luar nalar kita, tapi sebenarnya itu tuh tadi menggunduli itu tadi ada kaitannya dengan mistisnya gitu? Ya, kalau menurut saya dan para orang tua kita itu sudah jelas ada ya. Sebab kan tidak mungkin belalang itu ya tiba-tiba ada begitu saja kan, kalau tanpa sebab, tanpa akibat. Jadi mungkin ya penunggunya atau yang punya inilah yang di dunia lain kan yang kita tidak yang marah karena diganggu dirusak tempatnya, dia memberikan isyarat mengirimkan isyarat kepada masyarakat supaya jangan sampai ini merusak. Makanya orang tua kita sampai saat ini, sampai detik ini juga mewanti-wanti supaya ini tidak digunduli. Meski mitos di pulau ini terdengar sangat menakutkan, Pak Sayuti berani menjamin Pantai Selong Belanak sangatlah aman dan nyaman untuk dikunjungi. Terkait percaya atau tidak dengan mitosnya, yang pasti kunci keselamatannya dengan mematuhi adat dan kearifan lokal di tempat ini. Kalau ada kejadian-kejadian misalnya di luar nalar atau kecelakaan, musibah-musibah gitu, lebih menyerangnya itu ke warga lokal atau pendatang sebenarnya? Sebenarnya kebanyakannya itu ke yang pendatang, Pak. Karena mereka kan belum tahu karakter alamnya kita di sini kan. Jadi kadang-kadang sudah diperingati tapi ngeyel gitu kan, jadi korban. Dan tidak sedikit juga yang meninggal dunia di sini kan karena dia tidak tidak mematuhi aturan-aturan yang ada secara adat. Seperti apa Pak pada waktu itu? Ya, contohnya kita melarang kita ngasih tahu supaya kalau contohnya kayak selfie itu kan jangan membelakangi ombak. Jadi nggak boleh membelakangi ombak. Nah, tapi mereka abaikan karena dia melihatnya kan kayak tenang gitu kan air ya. Jadi mereka santai aja mengambil selfie sambil membelakangi ombak, tapi dia belum tahu bahwa di sini ada istilahnya ombak maling. Ada istilahnya ombak maling itu yang bisa datang tiba-tiba. Dan kebanyakan itu yang membuat banyak orang jadi korban. Baik yang wisatawan maupun yang mancing, kan yang hobi-hobi mancing di pinggir itu kan. Nah kadang-kadang itu yang paling banyak menyebabkan meninggal dunia.